Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, hari Minggu Paskah kedua, 24 April 2022. Bacaan dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus wafat di salib pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu Yesus datang itu, Thomas, seorang dari ke-12 murid, yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas pun bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam nama-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Yuventia Ninu dari Paroki Ratu Rosari Kesatrian Malang. Selamat mendengarkan. Shalom saudara-saudariku terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dalam renungan Sikat Sabda Iman Katolik. Inti renungan kali ini adalah berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kematian Kristus di salib telah menggoncangkan iman murid Yesus.
sehingga mereka bersembunyi ketakutan. Maka ketika mereka mendengar tentang kebangkitan Yesus pun, mereka tidak segera percaya. Demikian juga dengan Thomas yang disebut Didimus, membutuhkan bukti untuk percaya. Dalam ketidakpercayaan Thomas, Yesus kembali mengunjungi para murid pada saat di mana Thomas ada bersama dengan mereka. "Damai sejahtera bagi kamu," lalu katanya kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Lalu Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ungkapan Thomas menunjukkan penyesalan yang luar biasa karena ketidakpercayaan akan kebangkitan Yesus. Dan salam Yesus, damai sejahtera bagi kamu, juga telah meneduhkan hati para murid yang gelisah. Salam yang sederhana, tetapi memberi kekuatan yang luar biasa. Tuhan Yesus juga tidak menghakimi Thomas yang tidak percaya, tetapi justru menunjukkan bukti yang Thomas inginkan, hingga Thomas menyadari kekeliruannya. Demikianlah Tuhan Yesus telah memberi teladan bagi kita. Tuhan selalu menghadirkan kebenaran, kejujuran, ketulusan, keterbukaan, seperti saat membuktikan kebangkitannya. Dia menerima dan menghargai setiap murid apa adanya, dan bersikap rendah hati ketika muridnya tidak percaya akan kebangkitannya. Dia menunjukkan cintanya yang begitu besar saat mencari muridnya yang bersembunyi ketakutan. Dia adalah sahabat sejati yang selalu merindukan kita untuk saling mengasihi. Kita memang tidak menjadi saksi langsung, tetapi melalui cinta dan pengorbanannya di kayu salib, kita bisa merasakan cinta kasih dan kerahimannya. Oleh karena itu pula, hari ini gereja merayakan Hari Raya Kerahiman Tuhan. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, tetapi percaya. Selamat merayakan Minggu Kerahiman Ilahi. Tuhan memberkati. Amin.